ucapan terakhir yang keluar dari mulut kita saat malaikat maut mencabut nyawa, ucapan terakhir adalah la ilaha illallah. Saat lahir anak saya letakkan kepalanya di sebelah kiri, saya azankan dia. Sampai saya ke rumah sakit, ditanya sama bidan, mau kemana bang? Panggil anak saya. Oh, bisa azan? Dia nanya, saya bisa azan? Saya ustad. Dia tanya, bisa azan? Saya pegang anak saya azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu azan untuk bayi. Sekarang banyak orang di masjid seperti azan untuk bayi. Allahu Akbar. Itu untuk bayi. Kalau azan untuk masjid, itu seperti azan Ustadz Husain tadi. Saya nggak bisa nirunya, suaranya bagus sekali. Ini sekarang banyak azan untuk masjid dibuat azan untuk bayi, azan bayi dibuat azan untuk masjid. Pas anak baru lahir, Allahu Akbar, terkejutlah anaknya. Nah, ini Masya Allah, tabarakallah. Maka ketika anak kita baru, anak-anakku sekalian, ketika dulu kalian lahir kami mengazankan, yang kami minta sebagai seorang ayah adalah saat kami nanti mati, kalianlah yang membisikkan ke telinga kami sebelah kanan, la ilaha illallah. Ibu-ibu, suaminya sakit di ruang ICU sakit, tidak ada orang lain, karena kata security satpam nggak boleh orang masuk. Ibu lah yang membisikkan ke telinganya, la ilaha illallah. Latihan besok subuh. Kalau suami nggak ke masjid, mulailah la ilaha. Ibu siap? Hati-hati bapak besok subuh. Mereka mau gladi besok. Sudah siap? Pokoknya kalau sudah masjid memanggil as-salatu khairum minan naum, besok orang tidak ke masjid. Yang disalahkan muazzin. Kenapa kamu tidak ke masjid? Azannya terlalu slow. Paksa muazzin robah lagu baru. As-salatu khairum minan naum. Anak raja menangkap Balam. Balam ditangkap di tengah halaman. Dari bunyi sambutan salam, sepertinya jamaah belum sarapan. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Hatinya sehat? Badannya sehat? Pikirannya sehat? Kantongnya sehat? Itu paling kuat aminnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya senang bertemu dengan Bapak Ibu semua. Bersama kita di Danar, betul? Besar Mapula hendaknya nanti di surga Jannatul Firdaus. Yang sama-sama kita hormati orang tua kita, tokoh masyarakat kita, Bupati Kabupaten Maluku Tenggara periode 2018-2023, dan sekarang menarik napas sejenak cuti untuk nanti mudah-mudahan jadi pemimpin kita berikut. Guru kita semua Sayyidi Al-Habib Rifki Al-Hamid, Bapak Kepala PN, Ketua Front Pemuda Muslim Maluku, tokoh masyarakat, tuan-tuan imam, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, solihin solihat, yang belum berbini dan belum bersunat, semuanya yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Setelah saya menyampaikan tausiah, tiba-tiba datanglah seorang bapak-bapak. Ustaz Abdul Somad, ya, apakah dosa saya semuanya diampunkan Allah?
Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, Allah tidak mengampunkan dosa syirik, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, semua dosa diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Rasanya ada dosa saya yang belum diampunkan Allah, Pak Ustaz. Dosa apa, Pak? Dosa tanda tangan. Loh, tanda tangan mana ada dosanya, saya bilang. Saya dulu, Pak Ustaz, seorang lurah di kota Pekanbaru, tempat saya tinggal. Terus waktu itu ada orang minta izin buat salon. Terus ya saya kasih tanda tangan izin buat salon. Apa yang terjadi? Salonnya jadi tempat diskotik, tempat maksiat, Pak Ustaz. Bapak sudah tobat, saya sudah tobat. Salonnya udah tutup, makin besar. Saya bilang mengalir dosa jariahnya untuk Bapak. Waduh, gimana saya ini, Pak Ustaz? Ya, minta ampun pada Allah, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa. Mudah-mudahan berkat doa-doa kita, dosa-dosa maksiat Bapak yang bertanya itu diampunkan Allah. Dari bunyi aminnya sepertinya kurang setuju. Ternyata tanda tangan ini bisa jadi amal jariah dan bisa jadi dosa jariah. Tapi Bapak Haji Muhammad Tahir Hanubun, semua tanda tangan beliau menjadi amal jariah. Pembangunan masjid, tanda tangan. Masjid subuh, zuhur, asar, maghrib, isya menjadi amal jariah semuanya, insya Allah. Ada orang di kampung mau baca Quran dari maghrib ke isya, mau baca yasin, mau berzikir, mau bertamu, mau tahlilan, gelap. Tanda tangan, masuk lampu terang benderang 24 jam. Maka itu pun menjadi amal jariah. Anak-anak yang mau ngaji baca Quran sulit, susah, dibukakan TK Al-Quran, tanda tangan, jadi amal jariah. Berhenti sejenak, tarik napas, nanti insya Allah tanda tangannya berlanjut lagi, insya Allah. Tapi kita tidak tinggal di kerajaan, kita tidak tinggal di kesultanan. Kalau zaman dulu meninggal sultan, naik anaknya, meninggal anaknya, naik cucunya. Kita sekarang tinggal di negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia, setelah habis jabatan 5 tahun, ada lagi namanya pemilihan umum. Maka orang-orang yang punya tanda tangan itu bisa dipilih, bisa dinaikkan, bisa diturunkan, bisa diberhentikan, bisa dilanjutkan kalau masyarakatnya memilih. Dalam demokrasi, suara terbanyak suara Tuhan. Begitu kata orang barat dulu. 10 orang. Kita terapkan ini, suara terbanyak suara Tuhan. 10 orang. 9 mau main bola, 1 mau sholat. Dipakai demokrasi. Akhirnya sholat atau main bola? Memang pagi-pagi ini kurang konsen memang. Ada 10 orang. Yang 9 setuju main bola, yang 1 sholat. Ini mau sholat maghrib ini. Masya Allah, begitulah sayangnya Habib Rifki ke saya. So sweet. Ada 10 orang warga desa. 10 ini mau diambil pendapatnya. Kita mau lanjutkan main bola atau sholat maghrib. Yang 9 bilang main bola. Yang 1 cuman sholat maghrib. Hayya alal bola. 9 mengatakan hayya alal bola, ayo kita main bola. Yang 1 mengatakan hayya alas sholah. Maka kalah yang sholat maghrib, karena yang ngajak main bola lebih banyak. Tapi kalau ngaji, kata Ustaz, la kafarata laha illa dzalik. Sholat tidak bisa ditinggalkan, tidak bisa ditebus dengan istighfar, tidak bisa ditebus dengan umrah, menangis di pintu Ka'bah, ya Allah,
tidak diampunkan dosa. Apa yang bunyi dari tadi ini? Hah? Oh, ada drone. Kita lambaikan tangan ke atas. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Begitu cara ngusir drone. Tadi lihat nih, setelah kita berselawat hilang dia. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi orang-orang yang baik mesti memberikan suara yang baik. Ayo sholat, ayo sholat, ayo sholat. Akhirnya ramai kita sholat. Masalah main bola boleh apa tidak boleh? Boleh, silakan main bola. Tapi kalau sudah mau azan maghrib 20 menit berhenti, mandi, bersih, sholat, badannya sehat. Ustadz main bola? Oh ya, saya dulu waktu kuliah juga main bola. Maka badan sehat, di dalam tubuh yang sehat terdapat otak yang jahat. Loh kok gitu ngomongnya Pak Ustaz? Karena tidak sholat. Tapi kalau sholat, badannya sehat, otaknya sehat, hatinya sehat. Ala fil jasadi mudghah. Ketahuilah di dalam tubuh, di dalam jasad ini ada satu gumpal, ada satu kepal. Idza sholahat sholahal jasadu kulluh. Kalau yang satu gumpal ini sehat, Ustaz semangat kali menunjuk sehat karena cincin baru. Hadiah dari Ustaz Hussein, qori kita, Masya Allah. Ketahuilah, kata Imam Al-Ghazali, sering-sering melihat warna hijau, maka mata kita jadi sehat. Ini makanya selalu melihat warna hijau. Tapi kalau bersedekah mesti pakai warna, jangan hijau, itu 20.000. Warna merah. Dalam badan ini ada segumpal, ada sekepal. Oh, topi Bang Omar hijau juga rupanya. Kalau segumpal sekepal itu sehat, maka dari ujung rambut sampai ke ujung kaki menjadi sehat. Tapi kalau dia sudah sakit, maka dari ujung rambut sampai ke ujung kaki jadi sakit. Itulah dia segumpal sekepal, namanya al-qalb. Qalb artinya, ada yang bilang hati, ada yang bilang jantung. Yang segumpal sekepal itu sebesar ini, jantung Pak Ustadz berdegup. Kata ibu-ibu di Danar, hati Pak Ustadz. Supaya mereka jangan kelahi, saya damaikan, jantung hati. Kenapa disebut jantung? Karena bentuknya seperti jantung pisang, sesuai dengan besar tubuhnya. Kalau saya, jantung saya ya sebesar ini, berdegup, berdetak. Itu kalau yang normal. Kadang jantung ini bisa bunyinya tidak normal. Biasanya dua. Yang pertama waktu jatuh cinta, yang kedua waktu jatuh tempo. Betul? Ngaku semua. Maka supaya jantung ini tenang, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Dengan banyak berzikir mengingat Allah, maka hati jantung menjadi tenang. Apakah Bapak Ibu pagi ini jantungnya tenang? Dirasa di sebelah kiri berdegup. Masih ada degupnya? Alhamdulillah. Kalau tidak ada, kasih tahu Pak Imam. Kain kafan sudah siap. Makanya kalau kita
kadang pergi ke masjid. Dulu waktu saya tausiah di sini ada bapak-bapak dulu sudah duduk di sana. Mana dia? Kena serangan jantung, Pak Ustaz. Jantung ini berhenti mendadak. Maka serangan jantung. Belum pernah kita tanya, Janu kenapa meninggal? Kena kudis, Pak Ustaz. Kena panu, Pak Ustaz. Enggak, serangan jantung. Maka betul kata Nabi, kalau dia baik, yang lain menjadi baik. Saya yakin dan percaya subuh ini semua ini jantungnya baik-baik semua. Di dalam jantung itulah iman, di dalam jantung itulah ihsan, di dalam jantung itulah kebaikan. Jangan terlalu benci. Kenapa? Karena benci dan cinta letaknya sama. Di dalam itu bedanya hanya setipis kulit bawang. Benci betul, tiba-tiba jatuh cinta. Marah betul, tiba-tiba menjadi suka. Kalau suka pun jangan terlalu, karena boleh jadi nanti berubah menjadi sangat suka. Begitulah Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubana, kokohkan hati kami, ala dinik dalam agamamu, wa ala ta'atik dalam ketaatan kepadamu. Masya Allah, matahari sudah terbit di sebelah timur, berarti di sana Papua. Sebelah timur, kita sedang berada di Australia. Berarti sebelah barat tenggelam matahari di sana, kampung saya Sumatera. Sekarang di Maluku Tenggara jam 5.30. Berarti sekarang di Pekanbaru masih jam beda 2 jam. Jam 4.30. Kita sudah selesai sholat subuh, sudah zikir, sudah pengajian. Mereka belum bangun sholat subuh. Berarti orang Maluku Tenggara lebih dulu masuk surga. Lebih dulu bangun, lebih dulu ke masjid, lebih dulu zikir. Tapi yang tidak sholat, lebih dulu juga masuk neraka. Man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik kepada kamu, fakafi'uhu, maka balaslah kebaikannya. Siapa yang sudah berbuat baik, tadi Bapak Haji Muhammad Tahir Hanubun menyampaikan, yang menyampaikan dakwah para habaib, zuriat keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk para habaib, untuk para alim, untuk para ulama, untuk para imam, untuk para guru yang sudah memberikan nyawanya, tetesan puluh keringat air mata sehingga nenek moyang kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Mudah-mudahan Allah menempatkan mereka di surga Jannatul Firdaus, mengampunkan segala silap salah dan dosa mereka. Ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan, satu orang dapat hidayah karena mulutmu, khairum min umurin na'am, lebih baik daripada seekor unta yang merah, kendaraan termahal paling bagus waktu zaman Nabi. Dalam hadis lain, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Saya dari Pekanbaru ke Jakarta naik pesawat 1,5 jam, dari Jakarta ke Ambon 3,5 jam, dari Ambon ke Tual 1 jam, dari Tual menyeberang ke Langgur, dari Langgur tadi ke Danar, tertidur bangun gelap, belum sampai juga lagi. Sampai. Bayangkan sekarang naik pesawat, naik mobil, mereka dulu naik perahu layar, dipukul ombak, dihempas gelombang, sampai dakwah Islam ke belahan timur Indonesia. Mereka lah orang yang masuk surga karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Ustaz Somad sekarang tidak ada tantangan dakwahnya. Datang ke saudara di Danar, semuanya menyambut, semuanya tidak ada, hampir tidak ada tantangan. Itu pun masyarakat Maluku Tenggara, mohon maaf Ustaz Somad atas segala kesilapan kami, kurang adab, kurang sopan, kurang santun. Saya bilang tidak ada, semuanya baik-baik saja. Alhamdulillah, nikmat yang begitu besar. Mudah-mudahan semangat para da'i, semangat para imam, para ustadz
untuk memperbaiki akhlak, iman, akidah anak-anak kita. Bapak ibunya alhamdulillah sudah soleh, sudah baik semua, amin. Tapi anak cucu kita kepalanya ini dirusak. TV, Facebook, internet, YouTube, Twitter, BBM, Instagram, kilogram, miligram, TikTok. Ustadz Somad jangan salahkan internet. Kami kenal Ustadz Somad dari YouTube. Oh iya juga. Jangan salahkan Instagram. Kami tahu berita pengajian Ustadz itu dari Instagram. Yang belum follow silakan follow. Jadi ternyata internet, Instagram, YouTube, Facebook, TikTok seperti pisau yang matanya dua, satu ke bawah, satu ke atas. Kalau dipakai untuk motong ayam, motong ikan, bagus. Tapi kalau dipotong ke atas, habis. Makanya kita yang mengendalikan internet ini. Akhirnya masyarakat Danar, apa kata Pak Muhammad Tahir Hanubun, saya setiap pagi menonton tausiah Ustadz. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu semua, kami sudah sering bertemu dengan Ustadz. Di mana? Di alam ghaib. Di alam nyata kami subuh ini baru ketemu. Kami lihat Ustadz. Oh, ternyata lebih putih dari yang di YouTube. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pertemuan kita ini pertemuan yang memanjangkan umur, memurahkan rezeki, insya Allah. Sering-sering bertemu, sering-sering jumpa. Ketemunya di mana? Ketemunya di masjid. Supaya apa? Supaya dapat pahala i'tikaf. Hayya 'alas shalah. Langsung segera datang ke masjid. Ini sekarang banyak orang, hayya 'alas shalah. Kamu aja duluan lah. Sombong angkuh, kenapa tidak datang ke masjid? Apalagi ibu-ibu, bapak-bapak, ada grup pengajian masjid Majelis Taklim Al-Matar. Al-Matar, saya lama mikir, matar itu hujan. Al-Matar itu hujan. Kok nama majelis taklimnya Matar? Rupanya Muhammad Tahir. Masya Allah, tabarakallah. Jadi ketemunya itu di majelis taklim, sehingga anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak, ketika anaknya nanya, mama, iya, dulu ketemu dengan ayah di mana? Ketemunya di majelis taklim Al-Matar. Indah mau diceritakan. Ketemunya di majelis taklim Ar-Raudhah. Ustadz kok tahu ada majelis taklim Al-Matar dan Raudhah? Kan ada tulisannya di belakang. Indah. Coba kalau ayah, iya, ketemu ibu dulu di mana? Waktu itu ada konser dangdut. Tidak enak ceritanya. Ketemunya di masjid, bertemunya di majelis taklim pengajian. Waktu itu siapa yang baca Quran? Yang baca Quran waktu itu Ustadz Husain dari Jakarta. Siapa yang tausiah? Yang tausiah waktu itu Ustadz Abdul Somad. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan guru-guru kita, habib-habib kita dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, sehingga telinga kita senantiasa mendengarkan dakwah pengajian. Karena iman ini kalau tidak disirami maka dia mati. Sama seperti pohon kayu ini mesti disiram. Maka pohon kayu, Masya Allah, pohon kayu yang ada di Danar ini memang pohon hidup semua. Beda di tempat lain. Kadang saya tausiah pengajian pas dekati, rupanya pohon plastik. Di Danar pohonnya hijau. Tadi tidak kelihatan. Sekarang setelah terbit matahari ada pohon yang besar sekali. Batang kayunya 3 drum. Nanti sebelum pulang saya mau foto di bawah pohon kayu besar untuk kenang-kenangan. Banyak sekarang orang tidak memelihara, menjaga pohon kayu. Allah mengatakan iman itu kasyajaratin thayyibatin, seperti pohon kayu yang baik. Bagaimana pohon kayu yang baik? Akarnya terhunjam ke tanah, cabangnya wa far'uha fis sama.
angin kencang datang, puting beliung, dia tidak akan tercabut. Kenapa? Karena akarnya akar tunggal dan pucuknya ke atas, batangnya tempat bersandar, pohon daunnya tempat bernaung, akarnya tempat bersila. Saat panas terik, orang bernaung di bawahnya. Itulah lambang daripada keimanan. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Subuh ini saja sudah berapa kali kita dengarkan. Asyhadu an la ilaha illallah. Azan 2 kali. Dan kita yang mendengar menjawab asyhadu an la ilaha illallah. Makanya waktu mendengar azan, diam. Kalau ada yang ngajak ngobrol, gimana kabarnya kita main tuh? Habis itu qomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Habis itu salat sunnat tahiyatul masjid, asyhadu an la ilaha illallah 4 kali. Salat qabliyah subuh, asyhadu an la ilaha illallah 5 kali. Salat subuh, asyhadu an la ilaha illallah 6 kali. Dan Ustaz Somad tadi sebelum berdoa, afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kenapa Ustaz mengulang-ulang la ilaha illallah? Karena kalau kita mau husnul khatimah, ucapan terakhir yang keluar dari mulut kita saat malaikat maut mencabut nyawa, ucapan terakhir adalah la ilaha illallah. Saat lahir anak saya letakkan kepalanya di sebelah kiri, saya azankan dia. Sampai saya ke rumah sakit, ditanya sama bidan, mau kemana bang? Dia panggil anak saya. Oh, bisa azan? Dia nanya, saya bisa azan? Saya ustaz. Dia tanya, bisa azan? Saya pegang anak saya azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu azan untuk bayi. Sekarang banyak orang di masjid seperti azan untuk bayi. Allahu Akbar. Itu untuk bayi. Kalau azan untuk masjid, itu seperti azan Ustadz Husain tadi. Saya nggak bisa nirunya, suaranya bagus sekali. Ini sekarang banyak azan untuk masjid dibuat azan untuk bayi, azan bayi dibuat azan untuk masjid. Pas anak baru lahir, Allahu Akbar, terkejutlah anaknya. Nah, ini Masya Allah, tabarakallah. Maka ketika anak kita baru, anak-anakku sekalian, ketika dulu kalian lahir kami mengazankan, yang kami minta sebagai seorang ayah adalah saat kami nanti mati, kalianlah yang membisikkan ke telinga kami sebelah kanan, la ilaha illallah. Ibu-ibu, suaminya sakit di ruang ICU sakit, tidak ada orang lain, karena kata security satpam nggak boleh orang masuk. Ibulah yang membisikkan ke telinganya, la ilaha illallah. Latihan besok subuh. Kalau suami nggak ke masjid, mulailah. La ilaha. Ibu siap? Hati-hati bapak besok subuh. Mereka mau geladi besok. Sudah siap. Pokoknya kalau sudah masjid memanggil, as-salatu khairum minan naum. Besok orang tidak ke masjid. Yang disalahkan muazzin. Kenapa kamu tidak ke masjid? Azannya terlalu slow. Paksa muazzin robah lagu baru. As-salatu khairum minan naum. Tidak juga ke masjid. Maka pakailah jurus ini. Besok kalau ada suami yang tidak ke masjid, ibu tidak perlu suara kuat-kuat, pelan saja. La ilaha illallah, langsung dia bangun. Apa ini kata dia? Ini pesan Ustaz Somad bang. Masya Allah, Masya Allah. Kepada PM2. PM2 nya Bapak Ustaz, Persatuan
Maitua, Maitua. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini mesti bersama. Tapi pohon kayu kalau dia banyak angin kencang, dia saling menguatkan. Tapi pohon yang kuat sendirian bisa, tapi batangnya mesti banyak. Itu batangnya ada 3, ada 4 ranting bercabang-cabang, maka pohon kayu mesti banyak. Maka kata Nabi SAW, masalul mu'minin kamasalil asjar. Perumpamaan orang beriman seperti pohon kayu yang banyak. Pohon kayu kalau dia banyak saling menguatkan. Datang angin dari sini, dia tidak akan patah. Datang angin dari sini, dia tidak akan tumbang. Maka kita mesti berjamaah. Ini majelis taklim ini pertemuannya seminggu sekali atau sebulan sekali? Bagus. Di dekat rumah saya ada namanya majelis taklim Az-Zahra. Itu 1 pekan sekali, hari Jumat sore ba'da asar. Baca Yasin bersama. Jadi saya jamaah baca Yasin. Kenapa baca Yasin? La tuqra'u fi amrin asirin illa yassarahullah. Kalau surat Yasin itu dibacakan pada perkara yang sulit, yang susah, maka insya Allah dimudahkan Allah segala urusan. Makanya banyak sekali jamaah yang ngadu ke saya, alhamdulillah Pak Ustadz, suami saya kemarin itu susah sekali, begitu dibacakan Yasin mudah Pak Ustadz. Apanya? Langsung meninggal Pak Ustadz. Dimudahkan Allah Pak Ustadz. Sulit jodoh, dibacakan Yasin, datang bapak-bapak, alhamdulillah Pak Ustadz, sejak saya baca Yasin saya udah bisa nikah sekali lagi Pak Ustadz. Ibu jangan ketawa, itu tanda setuju. Rezeki, ruko, usaha bisnis dibacakan. Saya pun biasa habis selesai baca Yasin, Allahumma inni atawassalu ilaika bihaqqi surat Yasin. Ya Allah, aku mohon kepadamu dengan kemuliaan surat Yasin, dimudahkan Allah urusan kami, diberikan kami pemimpin yang adil dan amanah ya Allah. Habis itu sebutkan namanya dalam hati, dalam hati. Yang kuat-kuat. Kalau kuat nanti ditanya, lain pilihan kita katanya. Dimintakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini minta kepada Allah karena Allah tidak akan sia-siakan. Doa silahul mu'min. Doa adalah senjata orang beriman. Tapi saya ngajarkan ustazah, saya tausiahnya di rumah ustazah ngajar tahsin, tajwid. Kita punya Ustadz Husain, tajwid Yasinnya mesti dibetulkan. Karena banyak orang baca nih mau cepat-cepat selesai aja, nggak jelas pangkal. Turja'un fayakun. Nah, jadi bacanya 5 ayat dulu. Ibu, sore Jumat ini kita kan biasanya baca bersama-sama. Ini kita perbaiki bacaan ya. Ibu dulu silakan Bu, 5 ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waduh, kalau kayak gini seminggu baru selesai ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Masya Allah. Ibu selanjutnya Bu. Batu. Jangan diejek, jangan nggak bisa ngaji ya, jangan. Hari gini, hari edan, zaman luar biasa, udah mau kiamat, orang mau datang pengajian ke majelis taklim Al-Matar, majelis pengajian Raudhah, itu sudah alhamdulillah, dia udah mau datang, itu sudah alhamdulillah. Yang penting ngaji ini 4D, datang, duduk, dengar, diam, sementara kue datang. Ngantuk-ngantuk dikit nggak apa-apa. Saya belum pernah marah sama jamaah kalau pengajian ngantuk. Paling suara saya kuat. Palestina agak lama. Israel. Yang penting udah ngaji itu sudah alhamdulillah. Karena dengan ngaji itu menguatkan hati kita yang lemah, hati kita yang galau. Jangan di rumah. Di rumah dulu datang setan.
apalagi kesambat, apalagi datang tetangga. Dulu orang kalau mau cerita aib orang lain mesti datang ke rumah orang, mesti bertamu ke rumah orang. Zaman sekarang tidak. Di rumah, di kamar, di toilet, pintunya dikunci, tetap bisa membicarakan aib orang lain. Melalui apa? Grup WhatsApp. Bengkak tuh jempol. Habis waktu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka majelis taklim ini mesti terus dijaga. Yang belum ikut segera, saudaraku yang ada di Danar, yang sudah ikut majelis taklim Al-Matar dan Raudhah, alhamdulillah. Yang belum bergabung segera bergabung insya Allah. Yang sudah diajak enggak juga bergabung, inna lillahi. Ini menguatkan kita semua. Duribat alaihimuz zillatu ainama suqifu. Manusia itu akan senantiasa direndahkan, dihinakan, dijatuhkan dimanapun mereka berada. Yang membuat kita kuat ini cuma dua. Illa bihablim minallah wa hablim minannas. Tempat kita berpegang ini dua. Yang pertama hablum minallah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan tinggalkan sholat, bukan somat. Sholat. Mencari menantu, cari menantu yang sholat. Soleh. Serba salah jawab pertanyaan Ustadz. Kami jawab soleh, dia bilang sholat. Nanti kami jawab sholat, dia bilang soleh. Nanti kami jawab sholat, soleh, dia bilang sodako. Maka ini semua mesti kita perhatikan. Ustaz Somad, anak saya ini perempuan Ustaz, alhamdulillah baru lulus fakultas kedokteran. Dalam hati saya, Bu, saya udah nikah. Ustaz pede sekali dia mau nawarkan. Rupanya dia mau nanya, gimana caranya mau nyeleksi calon mantu saya Pak Ustaz? Saya bilang, ibu cari dia yang sholat. Gimana saya tahu dia sholat? Ajak, suruh anak ibu. Jangan ketemu berdua, setan ketiga. Maka mesti ketemu dengan keluarganya. Ajak dia ketemu hari Jumat jam 12 siang. Terus Pak Ustadz, kalau dia mau ketemu, jangan terima. Berarti dia nggak sholat Jumat. Tapi ini tidak bisa dipakai lagi karena sudah bocor soalnya. Nanti kita buatkan soal yang baru. Saya sudah banyak ketemu jamaah, lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak dilihat, lama jadi ustadz banyak yang curhat. Ustadz Somad, ya, saya dulu menyangka kalau nikah sama dia akan bahagia Ustadz, dia orang kaya, mobilnya, rumahnya, tapi ternyata sekarang saya menderita Pak Ustadz. Kenapa? Dia nggak sholat Pak Ustadz. Gimana rasanya serumah sama orang nggak sholat? Rasanya Pak Ustadz seperti tidur sama babi hutan. Tapi jangan gara-gara ini lalu ibu pulang ke rumah ngomongnya kasar. Benar kata Ustadz tadi Bang, saya selama nikah sama abang ya rasa jangan sakit hati orang, lembut aja. Sambil nanti masak sarapan, ibu nyanyi, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya. Itu kalau nggak hafal saya dulu. Pas sekali lagu ini dinyanyikan di Danar, pohonnya ada, yang nggak sholatnya pun ada. Jangan gitu Pak Ustadz. Nah, jadi ibu-ibu jangan mentang-mentang udah ngaji di majelis taklim Al-Matar Raudhah lalu pulang ke rumah manggil suami, sini duduk, ya ayyuhalladzina kafaru. Nggak boleh begitu, itu menyinggung perasaan orang, sakit hati dia. Karena bagaimanapun dia adalah suami ibu, ayah dari anak-anak
ibu, mereka adalah imam. Mereka adalah imam. Maka suami itu adalah imam. Tidak mungkin bapak bisa menyuruh istri sholat, 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 sholat. Abang nggak sholat. Lagi cuti. Nggak bisa. Maka sholat ini adalah tiangnya. Nanti kalau kita sampai di Masjid Nabawi, bisa sholat di Taman Raudhah, sholat di mihrab tempat Nabi sholat, di tiang sebelah kiri ada tulisan, panjang umur sehat badan, mudah-mudahan kita bisa ke tanah suci insyaallah. Di tiang sebelah kiri ada tulisan as-salatu imaduddin, sholat adalah tiang agama, dan sholatnya di Masjid Al-Matar. Masjid kita Masya Allah cantik, bagus, lapang, cuman agak sempit karena jamaahnya penuh. Mudah-mudahan subuh besok dan seterusnya penuh. Ustaz Somad ini nyindir apa? Enggak, saya ustadz yang tidak pandai sindir menyindir, dan saya ustadz yang tidak bisa dibisiki panitia. Pernah satu panitia bisikin saya, Ustadz tolong nanti sampaikan tentang orang yang bersedekah, ngambil sedekahnya lagi, maka masuk neraka. Loh, kok ngomong gitu Pak Ketua Masjid? Karena ada jamaah yang udah nyumbang, ngambil uangnya lagi. Oh, saya ceramah. Al-aidu ila hibatihi kal kalbil ladzi ya'udu ila qaihi. Orang yang sudah sedekah, ngambil sedekahnya lagi, seperti anjing yang menjilat muntahnya. Rapi-rapi saya sampaikan. Setelah selesai pengajian, kata ketua masjid, mohon maaf Pak Ustadz, yang disindir nggak datang. Maka saya nggak mau saya nyindir-nyindir. Dan saya ke Danar ini datang, tidak ada bisikan-bisikan apa-apa. Saya murni dibawa untuk bertemu dan nanti berziarah ke kampung almarhumah ibu dari Bang Umar. Begitulah kalau punya anak sayang sama ibu, sudah meninggal pun dibawakan ustadz. Beda kalau anak tidak dididik agama, sudah meninggal pun ibu tetap juga dibawakan orang ke kampungnya, yang dibawa bukan ustadz, penyanyi dangdut. Kenapa? Karena dulu waktu kecil anaknya didengarkan Keong Racun, Kucing Garong, Cinta Satu Malam, pulang-pulang berbadan dua. Na'udzubillah. Malu saya betulnya mengucapkan ini di depan tokoh masyarakat kita, di depan masjid lagi, di depan imam kita. Tapi ini kenyataan. Maka dengarkanlah anak-anak kita lantunan sholawat, berzikir, baca Quran. Masya Allah, setelah terbit matahari semuanya terlihat dengan jelas. Pokok kayu makin jelas, dan gambar saya dengan Pak Muhammad Tahir Hanubun makin jelas di sana. Begitu banyaknya yang membuat acara ini terwujud sempurna, tapi yang ada cuman kami berempat saja. Saya, Pak Muhammad Tahir, Habib Arifki Al-Hamid, dan Bang Umar K. Masya Allah, tabarakallah. Lalu kami Pak Ustadz yang masang tenda, yang masang karpet, kalau dibuat semua penuh lah baliho itu. Bukan berarti yang tidak ada gambarnya tidak dicatat malaikat. Ada yang tidak luput. Inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Sholatnya luar biasa, zikirnya Masya Allah, tertulis di atas mimbar, ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Itu di mimbar Masjid Al-Matar. Ilahi anta maksudi, engkau yang ku maksud, waridhaka matlubi, ridhamu yang ku cari. Aku tidak mencari ridho siapapun. Mencari ridho manusia sulit, mencari ridho makhluk, kita hanya disuruh mencari ridho Allah. Makanya doa kita, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Jangan minta surga. Kenapa jangan minta surga? Karena semua umat Nabi Muhammad pasti masuk surga. Tapi mintalah. Ibu yakin masuk surga?
Saya yakin. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah masuk surga. Datang sahabat, ya Rasulullah, ya, wa in zana wa in sarak. Bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, dia tetap masuk surga. Enak enggak tuh? Loh, agama apa ini? Masa mencuri berzina tetap masuk surga? Transit dulu di neraka. Dan kita tidak mau transit, kita mau langsung masuk surga. Karena sesuai dengan yang diajarkan pada kita doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 7 kali. Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Danar ini semuanya selamat dari neraka insyaallah. Ustadz kok bisa ngomong begitu? Karena di sini tidak ada orang jahat, baik-baik semua. Dari mana Ustadz tahu orang danar ini baik semua? Buktinya tiang masjidnya emas, nggak ada yang hilang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rezekinya berlimpah, alamnya indah, tanam-tanamannya hijau, lautnya masya Allah tabarakallah, pemimpinnya adil dan amanah. Ini maka kita jaga ini, kita pelihara dengan hablum minallah, hablum minan-nas. La yabitu syab'anan, nggak boleh tidur lelap. Wajaruhu ila jambihi ja'i'un, tetangga kelaparan. Khusyuk baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Tahajud malam, tetangga di sebelah lapar. Tidak masuk surga. Walaupun sholat tahajudmu sampai bengkak kaki, tidak masuk surga kalau sampai tetangga di samping kelaparan. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin? Tahukah kamu siapa itu pendusta agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Alhamdulillah, di Danar pun tidak ada lagi fakir miskin, anak yatim. Mudah-mudahan kita bantu itu semua. Tapi kita sebagai masyarakat biasa nggak bisa banyak bantu. Paling yang bisa kita bantu 2-3 rumah. Tapi ada yang bisa membantu banyak. Siapa dia? Tanda. Pilihlah orang yang peduli kepada anak yatim dan fakir miskin. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua anak yatim fakir miskin biaya sekolahnya dibantu melalui APBD dan Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Setuju? Siapa bilang tidak bisa? Bisa apa tidak bisa? Bisa. Dengan segenggam jabatan kekuasaan pakai untuk menolong agama Allah. Takbir. Kenapa Palestina tidak bisa merdeka? Karena tidak ada orang yang punya kekuasaan. Salahuddin Al-Ayyubi bisa membebaskan Palestina. Umar bin Khattab bisa membebaskan Palestina. Umar K bisa membebaskan Palestina. Takbir. Didik anak-anak kita dengan pendidikan. Apa Bapak Ibu yakin Danar ini masih tetap ada orang sholat berjamaah 50 tahun akan datang? Yakin? Saya yakin. Berapa persen? 100%. Dari mana Ustadz yakin? Ini ketua masjidnya di bawah. Mereka lagi membahas siapa Ustadz yang mau kita undang. Ini yang perempuan, ini ketua Dharma Wanita. Anak-anak ini kita bawa ke masjid. Anak-anak kita bawa ke masjid. Jangan sampai anak tidak ada di masjid. Saya sampai hari ini kalau pulang ziarah ke makam almarhumah ibu saya sholat di masjid, saya ingat di mana saya dulu waktu kecil, tempat paling favorit saya. Masya Allah, ketua masjid sudah naik ke atas. Masya Allah, Masya Allah, luar biasa. Satu di, Masya Allah. Kepala ketua masjidnya.
Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, calon ketua masjid silakan duduk. Ustaz lanjut dulu. Dulu. Jangan kemana-mana. Ya. Pembahasan nanti ya. Subuh ini kita sedang membuat sejarah. 2023 Ustaz Somad datang. 2033, 2043 mereka akan menjadi kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, menjadi bupati, menjadi gubernur Maluku. Mereka, apakah dulu Ustaz Somad tahu akan jadi apa 20 tahun akan datang? Saya tidak pernah tahu. Tapi Allah berkata, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Fotonya minta ke Bang Umar, ada di handphonenya. Nanti dicetak besar-besar, sebesar pintu. Tempel di dinding. Setiap hari dia akan melihat, dia berpikir, dulu aku foto dengan Habib Rifki Al-Hamid di sebelah kiri, Ustaz Somad di sebelah kanan. Mereka malu kalau kami pacaran, malu kalau kami buat dosa. Dari kecil kami sudah dibawa ayah ibu kami ke masjid, kami dikenalkan dengan Habib, kami didudukkan bersama ulama, kami duduk sampai acara selesai. Manis senyumnya, Masya Allah. Ibu kalau mau cari menantu, booking dari sekarang. Jangan nanti udah diambil orang baru nangis. Hati, hubungan dengan Allah, jaga dengan sholat, zikir, baca Quran, pengajian. Hubungan dengan manusia, jangan menyinggung perasaan orang. Jaga hati, jangan dirusak karena orang rehab rumah masuk ICU. Orang yang beli kulkas, dia yang kedinginan. Ini hari apa? Hari Ahad, acara akikah, walimah, nikah, pesta. Datang pulang dari pesta, detak jantung gak normal. Bapak langsung telepon dokter puskesmas. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam. Tolong datang ke rumah ini, Mai tua sudah tidak bisa tenang ini. Lalu datang diperiksa, bawa balon berwarna hitam. Tolong jangan jauh-jauh dari rumah ya. Kenapa? Ini tensinya 180 per 130. Detak jantung tidak normal. Tadi ada makan daging kambing? Enggak ada. Sate kambing? Enggak ada. Sop kambing? Enggak ada. Soto kambing? Enggak ada. Ternyata memang bukan salah kambing. Maka jangan kambing hitamkan karena dia sudah bukan salah kambing. Lalu salah siapa? Waktu undangan tadi ada orang yang gelangnya besar. Waktu mau ngambil lagi, yang gelang besar ini pun menunjukkan pula. Dan mana rendangnya? Jam berapa ya sekarang? Gatal ya. Aduh. Ini Ustaz Somad ini kelihatannya menyindir kami. Mohon maaf, dari tadi saya nggak ada ngeliat ke bawah, mata saya ke atas terus. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau orang hatinya bersih, ya nggak masalah. Betapa ruginya kita ngelihat nikmat orang malah kita sakit, yang ternyata gelangnya itu pun imitasi. 2 kali kita rugi. Yang punya orang dan bukan emas pula. Na'udzubillah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini, ngaji kita dua-duanya baik. Hablum minallahnya baik, hablum minannasnya baik. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi saya mulai jam 5.10, sekarang sudah jam 6.10. Ternyata ngomong di depan orang yang hatinya terbuka baik, itu 1 jam berdiri nggak terasa. Kira-kira kalau saya tambah 1 jam lagi masih sanggup? Masih kuat? Saya nggak kuat. Masya Allah, tabarakallah. Itulah yang dapat saya sampaikan pada subuh yang penuh berkah ini. Puncak dari ngaji kita adalah doa. Doa kita akan dibimbing oleh Sayyidi Al-Habib. Darah beliau, darah Nabi Muhammad mengalir dalam tubuh beliau. Itu maka setiap doa saya selalu minta barokah Habib Rifki Al-Hamid.
Memangnya Ustaz Somad nggak ada darah Nabi di badan Ustaz? Ada, Nabi Adam. Karena kita ini semua keturunan Nabi Adam. Yang nggak ngaku keturunan Nabi Adam berarti keturunan nggak ada saya ngomong gitu. Kata Charles Darwin selama menyampaikan tausiah 1 jam ini, saya baru pertama kali ke Danar ini kan. Kenapa kita seperti udah sering ketemu? Kata jamaah, Ustadz aja yang sok akrab. Ini masalahnya masalah walaupun tinggal di ujung Sumatera sana dan sekarang sedang berada di Danar di wilayah timur Indonesia, jarak tempuhnya jauh sekali, tapi hati kita ternyata dekat. Jauh di mata, dekat di handphone. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya menyinggung perasaan. Mau Bapak Ibu mau maafkan saya? Lebih baik minta maaf di dunia daripada mencari di padang mahsyar. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Mari kita khusyukkan hati, minta ampun pada Allah. Mudah-mudahan doa kita diijabah Allah Subhanahu wa taala. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati para habaib, para alim, para ulama hadir pada kesempatan ini. Sayyidi Al-Habib Rifki Al-Hamid, Bapak PJ Kabupaten Maluku Tenggara beserta jajaran, Pak Jasmono, Bapak Ketua Front Pemuda Muslim Maluku beserta seluruh pengurus, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, para alim, para ulama, tokoh masyarakat yang tidak dapat saya sebutkan, semua yang hadir ini insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa saya katakan dimuliakan? Karena dari sekian banyak manusia yang diberikan hidup, ada sekelompok orang yang diberikan istiqomah sholat subuh. Maka kata Nabi, man shalla subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, kana fi zimmatillah, maka dia dalam tanggungan, dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis lain dikatakan Nabi, man shalla subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, faka'annama shallal laila kullah, dapat pahala seperti sholat sepanjang malam. Mudah-mudahan kita istiqomah sampai anak cucu, sampai hari kiamat insyaallah. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, kemudian dia duduk berzikir mengingat Allah. Itulah mengapa tadi kita lanjutkan dengan zikir, istighfar, la ilaha illallah syarikalah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, ditutup dengan zikir tahlil la ilaha illallah. Lalu kemudian kita berdoa bersama, mengambil doa mustajab berjamaah, dan lalu kemudian kita duduk sejenak untuk mengisi waktu subuh supaya tidak tidur pagi. Kata dokter, kalau tidur pagi gejala stroke ringan. Mudah-mudahan kita sehat, dihindarkan dari segala penyakit. Nanti habis sholat subuh, habis itu duduk berzikir hatta tatul asyamsu, sampai terbit matahari. Setelah terbit matahari, summa yusalli rak'ataini, sholat sunat 2 rakaat. Jadi tausiah ini menjelang terbit matahari. Setelah terbit matahari, sholat sunat, namanya sholat sunat isyraq. Kita akan sholat sunat isyraq masing-masing 2 rakaat. Usolli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Maka pahalanya, balasannya
kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah, tamah, sempurna. 3 kali Nabi mengulang menunjukkan keutamaan fadilahnya. Hadisnya hadis hasan, disebutkan dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Kalau bisa setiap hari dilaksanakan bagus, tidak bisa setiap hari sholat sunat isyraq ini sebulan sekali, tidak bisa sebulan sekali, setahun sekali, tidak bisa setahun sekali, seumur hidup sekali. Seumur hidup sekali pun tidak bisa, pergilah ke pinggir laut. Maksudnya Pak Ustadz, mati saja. Bagaimana cara kita mensyukuri nikmat Allah? Dengan ucapan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dengan perbuatan melangkahkan kaki, menghayunkan tangan, melawan ngantuk, melawan tidur. Dengan harta berwakaf, berzakat, berinfak dan bersedekah. Lalu kemudian kita duduk di Masjid Agung Raudhah, taman. Ketika Nabi lewat, lalu kemudian Nabi mengatakan, idza marartum bi riyadil jannah fartau, kalau kamu lewat di taman Raudhah, maka ikutlah kamu makan dan minum di taman itu. Kata sahabat Nabi, mana ada taman surga di dunia ini? Taman surga nanti di akhirat. Kata Nabi, ada taman surga. Di mana taman surga itu ya Rasulullah? Kata Nabi, taman surga itu adalah majlis-majlis zikir. Itu maka kalau ada majlis zikir kita ikut. Kalau ada orang berkumpul ramai-ramai, isi dengan zikir. Majlis ilmu adalah majlis zikir, maka majlis kita ini insya Allah majlis yang dihadiri oleh para malaikat rahmat. Begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, sekelompok orang duduk di rumah Allah. Kalau duduk, yasluna kitab Allah, membaca ayat-ayat Allah. Itulah yang dibacakan oleh qari kita tadi, yang suaranya masya Allah tabarakallah. Duduk, habis duduk baca ayat-ayat Allah. Setelah itu wa yatadarasunahu fima bainahum, kaji isinya. Setelah itu 3 yang dilakukan, duduk, membaca ayat Allah, mengkaji isinya. Nazalat alaihimus sakinah, Allah balas dengan 4, diturunkan ketenangan di dalam hati. Jadi hati yang risau, hati yang gundah, hati yang kacau, hati yang galau, itu obatnya hanya duduk di masjid membaca Al-Quran dan mengkaji ayat Allah. Maka Allah menurunkan obatnya, nazalat alaihimus sakinah, diturunkan Allah ketenangan. Makanya kalau ada nanti jamaah yang tertidur, itu tanda ketenangan itu sudah turun. Saya belum pernah marah kepada jamaah yang tidur, karena berapa banyak orang-orang kaya, uangnya banyak, harta berlimpah, tidak bisa tidur, kena penyakit insomnia. Jamaah yang bisa tertidur itu dapat rahmat yang luar biasa. Ghasyiyat bihimur rahmah, mereka diliputi rahmat Allah. Haffat bihimul malaikah, mereka dikelilingi oleh para malaikat. Wa dzakarakumullahu fi man indah, dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat. Hai malaikat, inilah hamba-hambaku yang mampu melawan tidurnya, melawan ngantuknya, melawan kasurnya, melawan selimutnya. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan yang dibanggakan Allah kepada para malaikat. Masjidnya baru, masya Allah, karena baru, pagar belum dipasang, hati-hati. Banyak anak-anak, adik-adik duduk dengan tenang. Lampunya masya Allah, Masjid Agung. Kalau kita masuk ke masjid ini, baru di pintunya saja sudah mengingatkan kita kepada Masjid Nabawi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melihat lampunya juga demikian, masya Allah tabarakallah, megah, bangga. Tentu ini masjid kebanggaan masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara. Mudah-mudahan masjid ini sampai hari kiamat diramaikan dengan sholat berjamaah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
idza qara'tal Qur'an, kalau engkau membaca Quran, fasta'iz billah, minta tolong kepada Allah. Kenapa sebelum membaca Quran itu kita membaca a'udzubillah? Supaya jangan sampai pemikiran kita itu diselewengkan setan. Ayatnya benar, tapi waktu membacanya itu masuk penafsiran liberal, penafsiran sekuler, penafsiran sesat. Orang yang minum khamar, dia sadar dia sesat. Orang yang mabuk, dia tahu dia salah. Tapi orang yang menafsirkan Al-Quran dengan aliran-aliran kesesatan, dhalla, sesat, wa adalla, menyesatkan orang banyak. Itulah pentingnya membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setelah itu baru membaca bismillahirrahmanirrahim. Kenapa tidak dipakai bismillahil aziz? Asmaul husna banyak sekali. Bismillahil qadir, dengan nama Allah yang maha mampu. Bismillahil ghani, dengan nama Allah yang maha kaya. Bismillahil kabir, dengan nama Allah yang maha besar. Tapi kenapa dipakai Bismillahirrahman, dengan nama Allah yang maha penyayang? Karena ada orang jahat, pelaku dosa, minum khamar, pejudi dan pezina, musyrik kafir, putus asa dengan dunia, maka yang diperlukannya adalah kasih sayang Allah. Itulah mengapa ayat yang pertama Bismillahirrahman. Inna lillah mi'ata rahmah. Allah itu punya 100 rahmat. Dari yang 100 itu, yang 99 dia genggam, nanti dia berikan di akhirat. Ada satu rahmat yang dia turunkan ke dunia. Satu rahmat itulah yang kita perebutkan. Berebut antara ular sawah dengan gajah, sehingga tidak ada gajah yang menimpa anaknya sehingga mati. Satu rahmat itu yang kita perebutkan, sehingga kita berkasih sayang. Dan ditumpahkan Allah rahmat itu kepada orang Kepulauan K, sehingga dia menyayangi saudaranya Abdul Somad yang datang dari Riau. Syukran Habib, jazakumullah khairan. Sampai-sampai Ustadz kita memberitahu, tolong Ustadz Somad dikasih jalan, jangan dicium-cium dia, jangan ditarik-tarik tangannya. Itu adalah ungkapan kasih sayang. Yang melarang juga karena sayang, yang mencium juga karena sayang. Berjumpa orang yang sayang, sama-sama sayang. Yang melarang itu juga karena dilihatnya Ustadz ini kurus, mengantuk, takut dia pingsan, karena sayang juga melarang. Dan yang bersalaman mencium itu juga karena sayang, tidak ada yang karena benci. Rupanya orang yang sayang kalau bertemu, maka mereka tidak ada kemarahan, tak ada sakit hati, karena di dalamnya ada rasa sayang. Bismillahirrahmanirrahim, sayang. Ar-Rahim, sayang juga. Kenapa dipakai Rahman dengan Rahim? Rahman, sayang Allah untuk semua makhluk. Yang jahat pun juga disayang Allah. Seandainya tidak ada sayang kepada semua makhluk, yang berjudi mati, yang berzina mati, yang mabuk mati, pecandu narkoba mati. Tapi dibiarkan Allah, dia hidup, ditunggu sampai waktu supaya bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayang. Sedangkan Ar-Rahim itu sayang Allah untuk orang beriman saja. Makanya kalau ada yang heran, Ustadz, kenapa orang yang tidak menyembah Allah masih hidup, malah lebih sehat lagi dari yang menyembah Allah? Itu diantara bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai waktunya nanti sudah habis limit batasnya, barulah dicabut Allah nyawanya. Idza jaa ajaluhum, kalau ajal sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan, tidak bisa ditunda walaupun sesaat. Wa la yastaqdimun, tidak bisa diperpanjang, karena umur bukan air galon, karena usia bukan paket internet yang bisa ditambah. Kita hanya bisa menambah rasa cinta kita kepada hamba Allah
dengan selama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita berkumpul ini karena kasih sayang Allah, dan masuk surga pun juga karena kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. La yudkhilal jannata a'adakum amaluhu. Tidak ada satu pun di antara kamu yang masuk surga karena amal kamu. Jangan kamu sangka masuk surga karena sholatmu 2 rakaat. Jangan kamu sangka masuk surga karena bangun masjid. Tidak bisa menembus surga, kata Nabi. Wala anta ya Rasulullah, engkau pun tidak masuk surga karena amalmu. Wala ana, aku pun masuk surga bukan karena amalku, kata Nabi. Lalu kalau bukan karena amal, kita ini masuk surga karena apa? Illa ayyataghammadani Allahu birahmatih. Masuk surga karena kasih sayang Allah. Makanya dalam sholat tadi kita minta kasih sayang. Rabbighfirli warham. Pertama minta ampun dosa dulu. Rabbighfirli, ampunkan dosaku. Warhamni, sayangi aku. Orang yang meninggal pun juga begitu. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampunkan dosanya, sayangi dia. Untuk kedua orang ibu bapa pun begitu. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Karena kalau bukanlah kasih sayang Allah, tidak mungkin masyarakat Maluku Tenggara menyambut Abdul Somad. Siapa dia? Dia datang dari jauh, pulaunya beda, bahasanya beda, sukunya beda, tapi kemudian disambut datang sebagai saudara yang datang dari jauh. Maka disambut dia saudara saya, saudara kami, saudara kita semua, dan kita bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Maka diawali ayat yang saya baca pada rakaat pertama tadi, ya ayyuhalladzina amanu. Persaudaraan kita yang pertama karena sama-sama percaya. Orang Yahudi juga diminta Nabi Musa percaya. Lalu apa kata orang Yahudi Bani Israel? Ya Musa, wahai Musa, lan nu'mina, kami tidak akan percaya kepada engkau hatta narallaha jahrah, sampai kami melihat Tuhan itu secara nyata. Saya sudah lama menyampaikan tausiah dari Sabang sampai Papua, Sorong, Raja Ampat, Fak-Fak. Belum pernah lagi ada jamaah yang berdiri, wahai Ustadz Abdul Somad, tunjukkan kepadaku Tuhan itu secara nyata. Belum pernah. Belum ada lagi masyarakat yang menantang, Ustadz Somad, saya mau melihat mana malaikat itu nyata. Belum pernah lagi. Andai pun ada, saya jawabannya sudah siap. Saya tidak bisa menunjukkan malaikat. Nanti lama-lama nampakmu malaikat maut datang. Tapi Bani Israel langsung kepada Nabi Musa, ya Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Kami mau melihat Tuhan itu secara nyata. Mana dia? Makhluk nyata. Membedakan makhluk dengan Khalik adalah pada sifat yang tidak nyata. Kalau dia nyata, kelihatan, bisa dilihat mata, bisa dipegang tangan, bisa ditangkap oleh panca indera, dia bukan Tuhan. Berarti dia makhluk. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitslihi syai'un. Tak ada satupun yang sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang menantang ingin melihat Tuhan secara nyata, cobalah tanya dia. Jangankan wajah Tuhan, wajahmu saja pun kau tidak bisa melihatnya kecuali tanpa bantuan handphone. Wajahmu pun tidak bisa kau lihat. Manusia tidak bisa melihat wajahnya sendiri, sampai akhirnya dia berhenti di samping kolam, yang di tepi kolam itu ada pohon yang rindang. Karena pohon rindang menutup permukaan kolam, maka nampaknya wajahnya. Dan manusia pertama yang melihat wajahnya di tepi kolam, dia pun terkejut dan ketakutan. Untuk melihat wajah sendiri pun kita perlu air kolam. Untuk melihat wajah sendiri pun kita perlu cermin. Dan cermin tidak jujur. Telinga kanan nampak di sebelah kiri. Betapa cermin ini menipu kita. Abdul Somad
ustadz, tapi tidak bisa melihat pecinya. Yang melihat pecinya orang lain. Orang lain yang memberitahu, ustadz, pecimu miring sebelah. Betapa manusia ini tidak bisa melihat, apalagi Allah yang menciptakannya. Masuk ke airport, sebelum masuk ke pesawat, khawatir ada teroris, khawatir ada penjahat, maka semua logam yang ada di badan diperiksa. Ada pisau silet, ada gunting, ada potong kuku, ada jarum pentol, maka ada detektor logam. Maka kita tidak melihat, kita tidak bisa melihat detektor. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Jazakumullah khairan. Kalau kita masuk bawa koper, supaya petugas di airport tidak susah membuka kunci koper satu-satu, cukup dengan cahaya X-ray, maka dimasukkan ke dalam. Kalau kita buka itu tidak nampak cahayanya. Kalau cahaya X-ray saja tidak bisa dilihat oleh mata, apalagi dia cahaya di atas cahaya, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Orang yang berjemur di pantai, biar supaya kulitnya menghitam, kena cahaya ultraviolet, cahaya matahari masuk ke dalam kulit, tidak bisa dilihat oleh mata, apalagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hanya bisa merasakan keberadaannya saat kita angkat takbiratul ihram, Allahu Akbar. Malaikat yang mencatat, kiraman katibin, raqib atid, Malik Ridwan, Jibril, Mikail, Israfil, Israel, tidak bisa dilihat oleh mata. Surga yang akan menjadi balasan bagi orang baik, gaib, tidak kelihatan. Neraka yang menjadi balasan bagi penjahat juga tidak kelihatan. Dan puncaknya adalah Allah yang kita sembah, tidak kelihatan. Orang yang percaya kepada yang tidak nampak disebut dengan iman. Maka orang beriman dipanggil Allah dalam rakaat pertama, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang percaya, ittaqullah, takutlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah percaya, datang rasa takut. Kata dokter, Ustadz jangan banyak minum teh manis, nanti kena penyakit diabetes. Akhirnya takut minum teh manis. Dikasih teh manis, takut. Ini Ustadz memang betul takut minum teh manis, sebagai contoh saja. Ini nanti kalau sudah dingin saya minum. Takut. Berapa banyak orang takut? Jangan makan nasi, jangan makan santan, jangan makan malam, nanti berat badan bertambah. Akhirnya ibu-ibu takut banyak makan. Kenapa? Karena dia percaya. Coba kalau dia tidak percaya, kamu jangan lewat Jalan Jenderal Sudirman. Kenapa? Karena ada razia di sana. Nanti kena razia helm, razia STNK, BPKB, razia pajak motor. Percaya kena tilang. Sampai tutup pentil, tutup angin pun periksa semuanya. Tidak boleh pakai sepeda motor, pakai sendal, takut kena tilang. Kenapa begitu tertibnya? Karena percaya. Percaya kepada razia, percaya kepada dokter, tapi tidak percaya kepada Allah hari kiamat, bahwa kita nanti akan bangkit dan akan dibukakan semua catatan kita. Maka kita dituntut untuk percaya, dan setelah percaya pasti takut. Jadi kalau ada orang yang tidak takut, berarti dia tidak percaya. Ini selalu bersanding di antara dua. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Khatib naik ke atas mimbar hari Jumat. Di antara satu pesan yang tidak boleh lupa. Kalau lupa khatib menyampaikan pesan itu, batal khutbah Jumat. Kalau batal khutbah Jumat, sholat Jumat batal, berubah menjadi sholat zuhur. Alhamdulillah, sholawat, ayat, wasiat takwa, doa, 5 rukun khutbah. Alhamdulillah, sholawat, ayat, wasiat takwa, dan doa. Laki-laki wajib untuk tahu rukun khutbah, karena kalau sampai semua laki-laki tidak tahu rukun khutbah, ustadz khatib sakit perut di rumah tidak datang, lalu diumumkan hari ini tidak ada khutbah Jumat,
karena khotib berhalangan hadir, maka berdirilah anak muda dari kota Langgur, naik angkat tangan, saya bisa menjadi khotib, karena dia hafal rukun khutbah. Naik dia ke atas mimbar, dia pegang tongkat, dia berkata, cukup mengucapkan 5 rukun khutbah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih, Allahumma firil muslimina wal muslimat. Duduk sejenak, 2 khutbah, naik lagi dia berdiri, ulang 5 rukun khutbah. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih, ittaqullah, Allahumma firil muslimina wal muslimat. Qawan, selesai khutbah Jumat. Komplain jamaah, kenapa pendek sekali khutbahnya? Syukur aku masih bisa, kamu tidak bisa sama sekali. Menyelamatkan, jangan sampai tidak ada wasiat takwa. Laki-laki yang balik berakal, tidak sakit, tidak musafir, tidak ada satu uzur apapun, maka wajib telinganya mendengar pesan ittaqullah. Kenapa perempuan tidak datang sholat Jumat? Karena suaminya akan pulang ke rumah dan suaminya berkata kepada istrinya, mari kemari wahai maitua, ada yang mau kusampaikan, ada yang mau beta sampaikan pada kamu. Pesan khotib tadi, takutlah kepada suami. Kata istrinya, kamu salah, Ustaz Somad mengatakan takut pada Allah, bukan pada suami. Iya, saya belokkan sedikit. Takutlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya banyak laki-laki ketika selesai sholat Jumat ditanya sama istrinya, apa kata khotib Jumat tadi? Kata khotib, takutlah kepada Allah. Perasaan Jumat yang lalu itu juga isinya. Karena yang lain aku tidak ingat, aku tertidur. Cuman itu yang ku ingat. Pesan wasiat takwa. Maka dalam ayat tadi dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, tapi bukan sembarang takwa, haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati melainkan dalam keadaan muslim. Jangan mati melainkan dalam keadaan muslim. Makanya dalam doa iftitah itu ingin jadi muslim. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Saya ini muslim, saya tidak musyrik, saya hanya menyembah Allah, la ilaha illallah. Maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan. Ibrahim bukan Yahudi, Ibrahim bukan Nasrani, walakin kana hanifan musliman. Ibrahim seorang muslim. Nabi Ibrahim muslim, punya anak namanya Ismail, muslim, punya anak satu lagi namanya Ishak, muslim. Turun ke bawah dari Ishak menjadi Yakub, muslim. Yakub turun ke bawah punya anak Ishak, punya anak Yusuf, muslim. Yusuf punya saudara-saudara Yahuda, muslim. Nabi Sulaiman, muslim, turun ke bawah. Nabi Isa, muslim, tapi syariatnya belum sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disempurnakan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam. Nama agamanya Islam, nama orangnya Muslim. Asal katanya salam. Salam artinya kedamaian, keselamatan. Assalamualaikum, keselamatan untuk kamu. Maka saya tidak mau disambut selamat pagi, karena kalau selamat pagi, paginya selamat, petangnya selamat datang. Saya tidak mau disambut selamat datang, datangnya selamat. Ini besok pulang bagaimana?
Kita mau selamat di dunia, selamat di akhirat, maka kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disambut dengan engkau juga selamat wahai Ustadz Abdul Somad. Ustadz menyampaikan tausiah ini sampai jam berapa? Sampai waktu maghrib. Waktu maghrib jam berapa? Waktu maghrib di Langgur jam 6:05. Maka tausiah subuhnya sampai jam 6:05 pagi, bukan sore. Jam 6:05 berhenti. Kenapa Ustadz sampai jam 6:05? Itu cara mudah untuk mengukur waktu sholat sunat isyraq 2 rakaat. Selesai jam 6:05, kita pun sholat sunat isyraq masing-masing. Sholat sunat, ketika Bapak Ibu sedang sholat sunat, saya pun pulang. Begitu cara mudahnya biar pulang cepat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka setelah diperintahkan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang percaya bahwa hidup ini akan berakhir dan akan mati. Setelah mati nanti ada pertanggungjawaban. Semua kedipan mata, bisikan telinga, langkah kaki, hayutan tangan, semua terlintas di hati dan pikiran. Rantang tetangga yang belum dipulangkan, semua akan diminta di hadapan Allah. La tus'alunna yawma idzin 'anin. Kamu semua akan ditanya di hadapan Allah. Setelah terbit matahari, barulah kelihatan. Rupanya cantik sekali pemandangan di luar. Ada pagarnya, ada pohon rindang yang sedang berbunga warna merah. Rupanya pagar Masjid Agung, ada lampu-lampunya cantik. Masjid yang indah. Jangan bangga, karena 20-30 tahun akan datang belum tentu ada orang yang sholat berjamaah di masjid. Tapi saya yakin, hakul yakin, ainul yakin, mata saya yakin dengan penglihatan bahwa Masjid Agung Langgur tahun 2045 masih tetap ada pengajian subuh berjamaah di sini. 2023 Ustadz Abdul Somad datang, 2033, 2043, 2053, 30 tahun lagi tetap masih ada, dan subuhnya nanti Ustadz Abdul Somad juga yang tausiah di sini. Yang mengundang mana? Nih anak-anak muda ini. Nih kalau sekarang umurnya 10 tahun, 30 tahun lagi mereka yang akan jadi bupati, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor polisi dan tentara. Inilah yang ada. Yang lain ini sudah meninggal semua. Yang tinggal hidup cuman saya dan mereka saja. Jangan bangga dengan masjid yang besar. Andalusia 700 tahun Islam berkuasa di Andalusia. Andalusia itu di mana Pak Ustadz? Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, Samudra Atlantik, Andalusia. Kalau saya sebut Andalusia banyak orang tidak tahu. Tapi kalau saya sebut Real Madrid, Barcelona, oh tahu. Spanyol itu dulu 700 tahun Islam berkuasa. Tafsir Al-Qurtubi dari Andalusia. Imam Al-Mursi dari Mursia. Qurtubi dari Cordova, dari Andalusia. Andalusia, Spanyol, 700 tahun Islam berkuasa. Hari ini apa yang terjadi? Masjid-masjid yang besar itu sudah menjadi museum. Sampai akhirnya datanglah wisatawan dari Arab, dari Indonesia, melihat museum, menangis melihat mihrab masjid tidak lagi dipakai untuk sholat. Akhirnya datang salah satu turis azan di dalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Datang polisi melarang. Kenapa kamu azan di sini? Ini museum, ini bukan masjid. Nggak boleh lagi azan di sini. Kata dia, aku hanya ingin mengumandangkan suara Allahu Akbar
karena batu-batu ini rindu mendengar teriakan Allahu Akbar. Jangan sampai masjid kita seperti itu. Ini Ustadz mau nakut-nakuti kami? Tidak. Kita sekedar bercerita supaya kita menanamkan ini dalam pikiran anak-anak kita. Solusinya adalah memasukkan anak sekolah agama. Makanya saya kalau pembangunan pondok pesantren bersama Habib Rifki Al-Hamid, di mana saja saya pergi selalu saya ceramahkan, wakafkan tanah. Setelah dapat tanah wakaf, alhamdulillah Ustadz Somad, setelah Ustadz selesai pulang dari Langgur, banyak orang mewakafkan tanah. Mudah-mudahan begitu insya Allah, amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Imam, iya, tadi Ustadz Somad cerita tentang masjid kosong, tidak ada anak-anak yang beriman, saya takut, maka saya wakafkan tanah. Itu ada tanah kosong, saya wakafkan. Tanah siapa? Enggak tahu tanah siapa. Oh, enggak bisa. Yang kita wakafkan itu mesti tanah kita, mesti ada 4. Yang pertama orang yang berwakaf, yang kedua orang yang menerima wakaf, yang ketiga tanah yang diwakafkan, yang keempat ada ijab dan qabul. Saya wakafkan tanah saya ini untuk pembangunan Masjid Ar-Rahmah Ambon tunai. Tanahnya cantik, strategis di tepi pantai. Saya sudah melihatnya, bagus sekali. Dan pulang nanti dari Langgur, besok kami akan datang ke tanah itu untuk melihat proses pembangunan. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir anaknya dulu sekolah jauh ke Jawa, jauh ke Makassar, sekarang cukup di Ambon, dipimpin langsung pesantren itu oleh Sayyidi Al-Habib Rifki Al-Hamid. Habib Rifki sendiri belajar di Tarim Hadramaut Darul Mustafa, tempat induknya segala Habib dunia sekarang, namanya Habib Umar bin Hafiz. Orang mau jumpa Habib Umar itu Allahu Akbar, susahnya minta ampun. Tapi Habib Rifki bisa menjadi murid Habib Umar, langsung sanadnya dari Habib Umar kepada para habaib sampai kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan anak-anak kita nanti bisa belajar ke pesantren Ar-Rahmah Ambon insyaallah, amin. Nanti di sana mereka belajar ngapal Quran, habis belajar hafal Quran, belajar tafsir Quran, belajar hadis, belajar fikih, 3 satu paket, tidak boleh tinggal. Akidahnya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, yamu binafsihi, wadaniyah, qudrat, iradat, ilmun, ayat, sama, basar, kalam. Fikihnya fikih mazhab Syafi'i. Saya sebetulnya kalau datang ke suatu daerah itu sangat berat kalau diminta jadi imam, tapi tadi saya diminta sebagai penghormatan, karena kadang di beberapa daerah itu tidak mazhab Syafi'i masjidnya, sementara saya sehari-hari pakai mazhab Syafi'i. Maka apa boleh buat, karena saya diminta, saya maju ke depan. Di antara ciri mazhab Syafi'i, bismillahnya jahar, Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa waktu kemarin kita umrah di Makkah Madinah bismillahnya nggak kedengaran? Alhamdulillahirabbil alamin. Itu namanya mazhab Hambali. Tapi kemarin Pak Ustadz ada imam kami nggak baca alhamdulillah, langsung kul huwallah. Itu imam grogi. Mungkin pertama kali maju, saking groginya lupa langsung kul huwallahu ahad. Saya mazhab Syafi'i, makanya bangun dari ruku rakaat kedua baca kunut subuh. Allahumma hadina fiman hadait. Kenapa kemarin kami waktu umrah di Madinah itu nggak ada kunut subuh? Mazhab Hambali nggak pakai kunut subuh. Kita yang sudah pakai mazhab Syafi'i, pakai mazhab Syafi'i supaya masyarakat tidak bingung. Masjid Agung kita kalau sudah ditetapkan pakai mazhab Syafi'i, maka jangan kelahi. Kalau sudah ditetapkan mazhab Syafi'i, dulu kelahi antara mazhab Syafi'i dengan yang bukan Syafi'i, yang satu berkunut, satu tidak berkunut. Alhamdulillah Ustaz, sekarang di tempat kami orang sudah tidak kelahi lagi masalah kunut subuh ini. Kenapa? Karena sama-sama tidak sholat subuh. Jangan kelahi, karena kalau kita di dalam masjid berkelahi, bertengkar, maka orang yang di luar masjid ketawa. Untung kami tidak sholat ke masjid. Saudaraku, jaga persatuan.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Setelah itu baru masuk ayat berikutnya, wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah dengan tali Allah. Anginnya kencang, ombaknya deras, kemana kita berpegang? Tali yang kuat. Yang dimaksud dengan tali Allah itu adalah agama Islam. La ilaha illallah Muhammadun afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Berapa kali tadi Ustadz tasbih? 100 kali. Kok 100 kali Pak Ustadz? Ya dikasih tasbih 100, pakai 100. Kalau dikasih tasbih 33, waktu sudah habis. Masya Allah, hebatnya Masjid Raudhah ini. Waktu habis dikasih tahu. Memang begitulah idealnya masjid. Jangan sampai ustadz ceramah ke sana kemari, lalu begini. Demikianlah tausiah yang singkat ini. Khutbah mesti ditulis, khutbah efisien 20 menit. Nanti dipasangkan jam dinding di sana supaya khotib melihat ke sana. Jangan sampai dipasang di dinding semula, akhirnya khotib melihat kemana. Pasang dinding. Saya pernah tausiah di salah satu masjid di Pekanbaru, Riau. Itu di atas mejanya dipasang lampu 3, hijau, kuning, merah. Saya tanya pengurus masjid, Pak pengurus masjid, Pak ketua, iya, ini meja bekas juri MTQ kah? Cerdas cermat Al-Quran? Bukan Pak Ustadz. Lalu kenapa ada sisa lampu? Ini memang kami pasang karena banyak penceramah yang tidak taat waktu, panjang sampai jamaah sudah mau pulang gatal kepala. Hanya kami pasang lampu. Tapi kenapa waktu saya tausiah tadi tidak ada hidup lampu? Ustadz adalah penceramah yang tepat waktu, 60 menit pasti selesai. Jadi kalau terlambat bunyi kuning, tet. Kalau agak lambat merah, tet, waktu habis. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita bersaudara. Wa'tasimu bihablillah wala tafarraqu. Jangan berpecah belah, jangan kelahi, jangan bermusuhan. Kenapa? Yadullah ma'al jamaah. Allah akan menurunkan kekuatannya kalau kita berjamaah. Maka Allah jamaah kita ini solid, kuat. Jangan hanya berjamaah di masjid, datang, sholat, pengajian, pulang. La salam wala kalam. Gak kenal dengan jamaah. Pas ditanya, kenal kamu dengan bapaan? Tidak. Maka saya anjurkan supaya berkenalan, di mana rumahnya, tolong menolong. Mungkin di antara kita ada punya usaha dorsmer cuci mobil, ada yang satu motornya kotor, ada yang satu punya usaha catering, ada satu mau menikah, maka itu kerjasama, maka pekerjaan yang dilakukan bersama-sama terasa ringan. Maka kata Nabi, alaikum bil jamaah, hendaklah kamu berjamaah, iyakum wal furqah, jangan kamu berpecah belah, jangan kamu bercerai-berai. Wala tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, ingatlah nikmat Allah kepada kamu. Idh kuntum a'daan, ketika dulu kamu bermusuh-musuhan, fa'allafa baina qulubikum, Allah yang membuat hati kamu bersaudara. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, lalu kemudian kamu menjadi dipersaudarakan. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar, kamu sudah di tepi jurang neraka, sedikit lagi masuk neraka. Fa anqadhakum minha, Allah yang menyelamatkan kamu. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi, demikianlah Allah menjelaskan kepada kamu ayat-ayatnya. La'allakum tahtadun, mudah-mudahan kamu dapat hidayah. Loh, kita kan sudah dapat hidayah, kenapa kita minta hidayah?
Subuh ini berapa kali kita minta hidayah? Masuk masjid, tahiyatul masjid, ihdinas siratal mustaqim. Rakaat kedua, ihdinas siratal mustaqim. Qabliyah subuh, ihdinas siratal mustaqim. Rakaat kedua, ihdinas siratal mustaqim. Salat subuh, ihdinas siratal mustaqim. Rakaat kedua, ihdinas siratal mustaqim. Kunut subuh, Allahumma hdina fiman, 7 kali. Subuh belum terbit matahari, orang langgur sudah minta hidayah 7 kali. Minta hidayah itu kan orang Islam. Orang Islam kan sudah dapat hidayah, kenapa minta lagi? Hidayah ada 2. Hidayah yang pertama, sebelum masuk Islam dapat hidayah jadi muslim. Hidayah yang kedua, setelah muslim dapat hidayah jadi istiqomah. Jadi yang kita mintakan tadi bukan hidayah masuk Islam, kita sudah Islam. Kita minta hidayah terus bimbingan, karena hati ini berbolak-balik, supaya jangan sampai berpindah ke lain hati. Ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang mana? Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Serentak kita semua meminta kepada Allah. Amin. Kabulkanlah doa kami. Insya Allah doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang terakhir. Tadi waktu rakaat pertama itu saya baca 3 ayat. Ayat yang terakhir adalah ini yang di atas ini panitia tablik akbar tahun 2053. Kami sedang memantau panitia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau di masjid masih ada anak lari-lari, kalau di masjid masih ada anak menjerit-jerit, berbahagialah, berarti Masjid Agung Raudhah Langgur masih tetap ada sholat berjamaah 100 tahun sampai hari kiamat akan datang. Ini mereka sedang memantau dari atas. Ada yang jadi jenderal TNI Polri, ada yang jadi kepala dinas, kepala badan, kepala kantor. Nanti mereka akan sidang rapat dan merapatkan bersama. Dulu waktu kita kecil di Masjid Agung Langgur, ada ustadz yang datang jauh dari Sumatera, namanya Ustadz Abdul Somad. Sekarang kita sudah besar, mari kita telepon, kita cari masih hidup dia atau tidak. Kita telepon, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul ini Ustadz Abdul Somad? Betul. Kami mau undang lagi, dulu waktu kecil kami mengulang nostalgia masa kecil kami. Kami membuat pengajian tablik akbar lagi di Langgur, Ustadz. Insya Allah saya datang. Ustadz masih hidup? Masih lah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang terakhir, yang ketiga, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaklah di antara kamu itu ada sekelompok orang ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. 3. Pertama, beriman, bertakwa, muslim. Setelah itu jaga persatuan. Setelah itu yang ketiga, laksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Kenapa tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar? Karena tidak menjaga persatuan. Kenapa tidak menjaga persatuan? Karena tidak beriman dan tidak bertakwa. Ini 3 ini sepaket. Yang pertama, beriman bertakwa. Kalau sudah beriman bertakwa, menjaga persatuan. Kalau sudah menjaga persatuan, laksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Ajak orang sholat, ajak puasa, ajak berzikir, ajak makmurkan masjid, ajak berinfak, berwakaf, bersedekah untuk pondok pesantren, karena di situ anak-anak kita belajar fikih, belajar sholat, belajar zakat, belajar haji, belajar mengabdi, belajar berbakti pada orang tua. Ta'muruna bil ma'ruf, ajak orang buat baik, wa tanhauna 'anil munkar. Jangan zina, jangan mabuk, jangan narkoba, jangan sakau, jangan aliran sesat, jangan murtad, jangan syirik. Yang penting saya sholat, yang penting saya tidak mabuk, yang penting saya tidak zina. Masalah anak urusan bukan urusan saya.
anak kamu. Oh, tidak bisa begitu. Memangnya kalau gempa bumi datang, kalau batu meteor datang, kalau tsunami datang, na'udzubillah, kalau air laut itu naik ke darat, apakah yang disapunya cuman rumah orang yang jahat saja? Dulu ketika tsunami datang di Aceh, apakah yang disapunya ditanya dulu, ini rumah orang sholat? Ya, kalau gitu kami ke sana ya. Gak ada, rata semuanya. Makanya kata Nabi, la ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang buat baik, wala tanhauna 'anil munkar, larang orang buat munkar. La yusikanna ayab'atsallahu 'alaikum 'adzaban. Kalau kamu tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar, dikhawatirkan Allah akan menurunkan azab. Ketika azab itu turun, summa tad'unahu, kamu berdoa ramai-ramai di tanah lapang, angkatlah musibah ini ya Allah. Fala yustajabu lakum, doa kamu tidak dikabulkan. Bukan karena tidak ada ulama, bukan karena tidak ada masjid, bukan karena tidak ada khutbah, tapi karena tidak ada amar ma'ruf nahi munkar. Suami di rumah amar ma'ruf nahi munkar kepada istrinya, pakai jilbab panjang sayang, buah hati belayan jiwa, siang dan malam terbayang-bayang, makan tak kenyang, tidur tak lelap. Kalau di rumahmu saja kau tidak bisa berkuasa, bagaimana di luar? Ini Ustaz Somad ini jangan-jangan dilanggur saja yang ceramahnya menggelegar. Jangan-jangan di rumah anak perempuannya tidak pakai jilbab. Anak saya dua-duanya laki-laki. Ustaz Somad ini di Maluku ceramah menggelegar pakai jilbab. Jangan-jangan adik perempuannya nggak pakai jilbab. Adik saya juga laki-laki. Saya keluarga 2 orang laki-laki, saya laki-laki, adik saya laki-laki, punya anak 2 orang, anak pun juga laki-laki, tapi istri saya perempuan. Kau kalau mau keluar rumah pakai hijab jilbab panjang, selangkah kakiku masuk surga, selangkah juga masuk neraka kalau membiarkan istri anak perempuan tidak menutup aurat. Alhamdulillah, saya sudah sampai di Kepulauan K. Tadi malam waktu tablik akbar itu, semuanya pakai jilbab. Jangankan perempuan, sound systemnya pun pakai jilbab. Masih ingat sound system tadi malam? Ditutup pakai plastik, takut hujan lebat. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, la yadkhulul jannata dayyus, tidak masuk surga dayyus. Siapa dayyus itu? Alladzi la yagharu ala maharimihi, tak ada rasa cemburu kepada mahramnya. Ini hari Sabtu, nanti malam Ahad, malam libur, anak-anak perempuan sudah datang sore, nanti dijemput pacarnya. Kami bawa anak bapak ya, bawalah sampai subuh juga nggak apa-apa. Kaki kita sudah setengah masuk ke surga, setengah lagi masuk neraka, karena tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Kepala rumah tangga, kepala daerah, bapak camat, bupati, bapak PJ, gunakan kekuasaannya untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, karena kalau tidak azab akan datang, na'udzubillah. Saya mulai tausiah ini tadi jam 5 lewat, sekarang sudah jam 6 lewat sedikit, lebih kurang 60 menit. Padahal kalau mengikut botol ini mestinya tausiah 30 menit, karena botolnya kecil, tapi karena ada teh manis jadi 1 jam juga hasilnya. Itulah tausiah kita subuh ini. Kita tutup dengan sholat sunat isyraq 2 rakaat. Usolli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Jaga istri, anak, kawan, sahabat, tetangga kita untuk tetap meramaikan masjid dengan sholat berjamaah. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Di akhir majlis yang dihadiri malaikat rahmat, kita berdoa, kita aminkan doa yang dipimpin oleh Habib Rifki Al-Hamid. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.